Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan kembali pembahasan materi kita, yaitu tentang pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang. Yang akan kita pelajari pada tahapan pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang adalah neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian perusahaan dagang, dan kertas kerja perusahaan dagang. Untuk lebih jelasnya bagaimana tahapan pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang, mari kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang. Tahap pengiktisaran perusahaan dagang itu meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian perusahaan dagang, dan kertas kerja perusahaan dagang. Setelah menyelesaikan tahap pencatatan, siklus akuntansi perusahaan dagang dilanjutkan dengan tahap pengiktisaran. Tujuan tahap pengiktisaran agar memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, kita akan belajar tentang neraca saldo. Pencatatan transaksi dalam jurnal dan buku besar yang sudah dilakukan belum memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, dibuat neraca saldo untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang menyajikan saldo akun-akun yang terdapat pada buku besar. Neraca saldo berfungsi mengecek kebenaran pencatatan akun buku besar. Pencatatan neraca saldo dilakukan pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo menyajikan saldo akun-akun buku besar yang penyusunannya terdiri atas kolom kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Kolom debit digunakan untuk mencatat saldo akun debit pada buku besar, sedangkan kolom kredit berfungsi untuk mencatat saldo akun kredit pada buku besar. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Agar memahami cara penyusunan neraca saldo, maka perhatikan penyusunan neraca saldo berdasarkan data keuangan toko waskita selama bulan Maret 2019 berikut. Ini adalah bentuk neraca saldo ya, neraca saldo toko waskita untuk periode 31 Maret 2019 dalam rupiah. Nah, neraca saldo ini terdiri dari kolom kode, nama akun, debit, dan kredit. Nah, nomor kodenya tinggal kita pindahkan saja ya. Ini nomor kodenya itu adalah 111 itu untuk nama kas. Kemudian di sisi debit kita catatkan 33.820.000. Kemudian yang berikutnya adalah kode 112 ini adalah piutang dagang ya. Kita catatkan di sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Jadi ingat, saldo-saldo di akun buku besar apabila berasal dari saldo sisi debit, kita taruhnya di sisi debit lagi. Apabila dia berasal dari sisi kredit, maka kita letakkan juga di sisi kredit. Nah, selanjutnya setelah piutang dagang, kode 113 ini adalah kelengkapan. Ini saldonya sebesar Rp750.000, kita catat di sisi debit. Kemudian peralatan ini sebesar Rp2.250.000, kita catat juga di sisi debit. Selanjutnya adalah utang dagang ya. Utang dagang ini kita catat di sisi kredit sebesar Rp3 juta. Kemudian utang bank kita catat juga di sisi kredit sebesar Rp15 juta. Modal kita catat di sisi kredit sebesar Rp22 juta. Selanjutnya PRIF kita catat di sisi debit sebesar Rp800.000. Kemudian penjualan kita catat di sisi kredit sebesar Rp17.830.000. Kemudian potongan penjualan kita catat di sisi debit sebesar Rp75.000. Kemudian retur penjualan dan pengurangan harga kita catat sebesar Rp380.000. Kemudian pembelian kita catat di sisi debit sebesar Rp13.450.000. Kemudian potongan pembelian kita catat di sisi kredit sebesar Rp120.000. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga kita catat di sisi kredit sebesar Rp400.000. Kemudian untuk beban angkut pembelian kita catat di sisi debit sebesar Rp375.000. Kemudian beban gaji kita catat juga di sisi debit sebesar Rp3.900.000. Dan beban listrik dan telepon ini juga kita catat di sisi debit sebesar Rp550.000. Selanjutnya, jangan lupa kalau sudah selesai kita pindahkan semua ke dalam neraca saldonya, maka kita jumlahkan di sisi debitnya sebesar Rp58.350.000. Kemudian di sisi kreditnya juga sama, harus kita jumlahkan kembali. Nah, semuanya jumlahnya ternyata adalah Rp58.350.000. Jadi sudah pas ini ya, jumlahnya sama-sama Rp58.350.000. Kemudian amatilah neraca saldo tersebut, pastikan jumlah saldo debit dan kreditnya sama ya atau seimbang.
Walaupun jumlah saldo debit dan kredit dalam neraca saldo sudah seimbang, tidak berarti neraca saldonya sudah bebas dari kesalahan ya. Nah, kesalahan masih mungkin terjadi dalam beberapa kasus, misalnya kesalahan menulis nama akun dan salah memindahkan saldo dari buku besar. Nah, jika dalam penyusunan neraca saldo salah, maka proses selanjutnya akan terganggu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat. Nah, oleh karena itu diperlukan sikap teliti dan cermat dalam penyusunan neraca saldo. Selanjutnya, kita akan belajar jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Untuk mengetahui jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang, simaklah materi berikut. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang ini terdapat kekhususan penyesuaian persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan akun real dan akun nominal agar menunjukkan keadaan keuangan sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian berfungsi menutupi kelemahan pencatatan neraca saldo sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian dilakukan sebelum menyusun kertas kerja. Pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Pencatatan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan atau HPP. Kita lihat pendekatan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi. Pencatatan penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan akun persediaan barang dagang pada awal periode dan akhir periode akuntansi. Data persediaan barang dagang awal itu diperoleh dari data pada neraca saldo. Data persediaan barang dagangan akhir merupakan data yang diperoleh dari data penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode akuntansi sebagai berikut. Jadi seperti ini ya, bentuk jurnal penyesuaiannya untuk persediaan barang dagangan awal. Jadi ikhtisar laba rugi dulu di sisi debitnya, kemudian persediaan barang dagangan awalnya di sisi kredit. Selanjutnya adalah persediaan barang dagang akhir di sisi debit, kemudian ikhtisar laba ruginya di sisi kredit. Ini adalah untuk jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan akhir. Selanjutnya adalah pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Pencatatan persediaan barang dagangan dengan pendekatan HPP ini melibatkan akun-akun persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode akuntansi dengan pendekatan HPP sebagai berikut. HPP di sisi debit, kemudian persediaan barang dagangan awal di sisi kredit. Yang kedua adalah HPP di sisi debit, kemudian pembelian di sisi kredit. HPP di sisi debit, kemudian beban angkut pembelian di sisi kredit. Retur pembelian dan potongan harga ini di sisi debit, kemudian HPP di sisi kredit. Selanjutnya adalah potongan pembelian di sisi debit, kemudian HPP-nya di sisi kredit. Selanjutnya, persediaan barang dagangan akhir ini di sisi debit dan HPP di sisi kredit. Jadi ini adalah bentuk jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang itu tidak hanya transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang seperti pada perusahaan jasa, perusahaan dagang juga memiliki transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya kita akan belajar tentang kertas kerja perusahaan dagang. Seperti pada perusahaan jasa, langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan adalah membuat kertas kerja. Memang kertas kerja bukan suatu keharusan, melainkan dapat memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Kita lihat terlebih dahulu pengertian kertas kerja. Kertas kerja disebut juga neraca lajur. Kertas kerja adalah suatu daftar yang terdiri atas lajur-lajur untuk menghimpun data akuntansi guna memudahkan penyusunan laporan keuangan. Tujuan penyusunan kertas kerja antara lain mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pencatatan jurnal penyesuaian, memeriksa kebenaran pencatatan akun, dan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, penyusunan kertas kerja. Ada dua metode pembuatan kertas kerja perusahaan dagang, yaitu pendekatan laba rugi dan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, pada prinsipnya, penyusunan kertas kerja perusahaan dagang sama dengan kertas kerja pada perusahaan jasa. Meskipun demikian, terdapat
Meskipun demikian, terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kertas kerja perusahaan dagang sebagai berikut. Kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang pertama, akun persediaan barang dagang dalam kolom penyesuaian, angka debit dan angka kredit tidak diselisihkan, tetapi akun yang dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan adalah angka pada sisi debit persediaan barang dagangan akhir. Selanjutnya angka tersebut dipindah ke kolom neraca di sisi debit. Kemudian akun ikhtisar laba rugi dalam kolom penyesuaian, angka debit dan kredit tidak diselisihkan, tetapi angka pada kolom debit dan kredit langsung dipindahkan ke kolom debit dan kredit, kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, angka pada kolom debit dan kredit neraca saldo disesuaikan dipindah ke kolom debit dan kredit kolom laba rugi. Jadi itu adalah ketentuannya. Selanjutnya adalah kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Akun persediaan barang dagang dalam kolom penyesuaian, angka debit dan angka kredit tidak diselisihkan, tetapi yang dipindah ke kolom neraca saldo disesuaikan hanya angka pada sisi debit, yaitu persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya, angka tersebut dipindah ke kolom neraca sisi debit. Selanjutnya, jumlah akun harga pokok penjualan dalam kolom penyesuaian sebelah debit dan sebelah kredit dicari selisihnya. Angka selisih saldo tersebut dipindah ke akun HPP kolom neraca disesuaikan di sisi debit. Selanjutnya, angka tersebut dipindah ke kolom laba rugi sisi debit. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui angka HPP dengan menghitungnya. Selanjutnya adalah pencatatan kertas kerja. Pencatatan kertas kerja dapat dilakukan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, agar lebih mudah memahami pencatatan kertas kerja, perhatikan contoh pencatatan kertas kerja dengan metode ikhtisar laba rugi menggunakan data transaksi neraca saldo PD Abimanyu periode Desember 2018 berikut. Ini adalah neraca saldo UD Abimanyu untuk periode 31 Maret 2018 dalam rupiah. Ini adalah kolom kodenya, ini adalah nama akunnya, ini adalah sisi debit, dan ini adalah sisi kreditnya. Nah, di sini yang pertama adalah akun kas ya, dicatat di sisi debit 42 juta rupiah. Piutang dagangnya juga dicatat di sisi debit 11 juta rupiah. Persediaan barang dagangan dicatat di sisi debit 28.500.000 rupiah. Perlengkapan tokonya dicatat di sisi debit juga 2.700.000 rupiah. Perlengkapan kantornya dicatat di sisi debit juga sebesar 1.600.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan toko, dicatat di sisi debit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusunan peralatan toko ini dicatatnya di sisi kredit sebesar 800.000 rupiah. Yang berikutnya adalah peralatan kantor, ini dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Akumulasi penyusunan peralatan kantornya dicatatnya di sisi kredit ya sebesar 700.000 rupiah. Kemudian gedung dicatatnya di sisi debit sebesar 130 juta rupiah. Akumulasi penyusunan gedungnya dicatatnya di sisi kredit sebesar 12 juta. Kemudian kendaraan ini dicatat di sisi debit sebesar 115 juta. Akumulasi penyusunan kendaraannya dicatatnya di sisi kredit sebesar 13 juta. Kemudian utang dagang ini dicatatnya juga di sisi kredit sebesar 25.550.000 rupiah. Utang banknya dicatat juga di sisi kredit sebesar 63.200.000 rupiah. Modal dicatatnya juga di sisi kredit sebesar 181 juta rupiah. Selanjutnya, PRIF ini dicatatnya di sisi debit sebesar 1 juta. Penjualan dicatatnya di sisi kredit sebesar 140.400.000 rupiah. Berikutnya adalah potongan penjualan ya sebesar 1.900.000 rupiah ini dicatatnya di sisi debit. Retur penjualan dan pengurangan harga dicatatnya di sisi debit juga sebesar 800.000 rupiah. Pendapatan bunga ini catatnya di sisi kredit ya sebesar 200.000 rupiah. Kemudian pembelian dicatatnya di sisi debit sebesar 71.200.000 rupiah. Potongan pembelian dicatatnya di sisi kredit sebesar 1.900.000 rupiah. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga dicatatnya juga di sisi kredit sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, berikutnya adalah beban angkut pembelian dicatatnya di sisi debit sebesar 2.500.000 rupiah. Beban gaji dicatat di sisi debit sebesar 9 juta rupiah. Beban telepon dicatat di sisi debit juga sebesar 300.000 rupiah. Beban listrik dicatat di sisi debit sebesar 450.000 rupiah. Beban asuransi dicatat di sisi debit juga sebesar 9 juta rupiah. Beban bunga dicatat juga di sisi debit sebesar 1.600.000 rupiah.
Beban administrasi dicatat juga di sisi debit sebesar Rp800.000 dan beban lain-lain dicatat di sisi debit juga sebesar Rp500.000. Kemudian jangan lupa untuk menjumlahkan jumlahnya di bagian akhir sini, saldonya di sisi debit yaitu sebesar Rp440.850.000. Di kolom kreditnya juga sama ya, dijumlahkan juga. Jadi jumlahnya di sisi kredit ini adalah total Rp440.850.000. Nah, berikutnya ini adalah data penyesuaian PD Abimanyu pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut ya. Yang pertama, persediaan barang dagang ini per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.500.000. Yang kedua, perlengkapan toko yang sudah terpakai itu sebesar Rp1.450.000. Perlengkapan yang tersisa sebesar Rp750.000. Penyusutan peralatan toko ditetapkan 5% per tahun. Penyusutan peralatan kantor ditetapkan 5% per tahun. Penyusutan gedungnya ditetapkan 10% per tahun. Penyusutan kendaraan ditetapkan 10% per tahun. Gaji karyawan yang masih harus dibayar itu sebesar Rp2.200.000. Kemudian untuk beban asuransi untuk masa 2 tahun yang dibayar tanggal 1 September 2018, kemudian diperkirakan sebesar 4% dari jumlah piutang dagang ini tidak tertagih. Dari data penyesuaian tersebut, dilakukan analisis jumlah penyesuaian per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Yang pertama adalah pencatatan persediaan barang dagang awal sebagai berikut ya, intisar laba rugi sebesar Rp28.500.000. Persediaan barang dagang itu sebesar Rp28.500.000. Berikutnya adalah pencatatan persediaan barang dagangan akhir, itu adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagangnya dulu ditaruh di sisi debit sebesar Rp25.500.000, intisar laba ruginya ditaruh di sisi kredit sebesar Rp25.500.000. Nah, yang kedua, kita akan menganalisis perlengkapan toko yang terpakai sebesar Rp1.450.000. Maka kita catatkan di sisi debitnya beban perlengkapan tokonya Rp1.450.000, di sisi kreditnya perlengkapan toko sebesar Rp1.450.000. Selanjutnya yang ketiga adalah perlengkapan kantor yang terpakai itu adalah Rp1.600.000 dikurangi Rp750.000 ya, yang tersisa tadi masih berarti yang terpakai itu hanya sebesar Rp850.000 ya perlengkapan kantornya. Nah, kita catatkan di sisi debitnya beban perlengkapan kantornya sebesar Rp850.000. Kemudian di sisi kreditnya perlengkapan kantor sebesar Rp850.000. Selanjutnya yang keempat adalah penyusutan peralatan toko tadi ditetapkan 5% ya per tahun. Beban penyusutan peralatan tokonya adalah 5% dikali 6 juta, maka hasilnya adalah Rp300.000. Nah, kita catatkan di sisi debitnya beban penyusutan peralatan toko sebesar Rp300.000. Di sisi debitnya kita catatkan akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar Rp300.000. Selanjutnya yang kelima ini adalah penyusutan peralatan kantor ditetapkan tadi 5%. Nah, beban penyusutan peralatan kantornya itu artinya 5% dikali 5 juta, itu hasilnya adalah Rp250.000. Maka kita catatkan di jurnal penyesuaiannya tadi beban penyusutan peralatan kantornya di sisi debit sebesar Rp250.000. Kemudian di sisi kreditnya kita catatkan akumulasi penyusutan peralatan kantornya sebesar Rp250.000. Selanjutnya yang keenam ini adalah penyusutan gedung tadi ditetapkan 10% per tahun. Beban penyusutan gedungnya adalah 10% dikali 130 juta, itu artinya sebesar Rp13 juta. Maka kita catatkan di sisi debitnya beban penyusutan gedungnya Rp13 juta. Di sisi kreditnya akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp13 juta. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh adalah penyusutan kendaraan ditetapkan 10% per tahun. Beban penyusutan kendaraan adalah 10% dikali 115 juta, itu artinya hasilnya adalah Rp11.500.000. Nah, kita catatkan di sisi debitnya beban penyusutan kendaraannya ini Rp11.500.000. Di sisi kreditnya kita catatkan akumulasi penyusutan kendaraannya Rp11.500.000. Yang kedelapan yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar menimbulkan utang gaji. Nah, gaji terutang sebesar Rp2.200.000. Maka kita catatkan di sisi debitnya beban gaji sebesar Rp2.200.000. Utang gaji di sisi kredit sebesar Rp2.200.000. Selanjutnya yang ke-9 adalah pembayaran asuransi dicatat sebagai beban. Nah, beban asuransi tahun 2018 ini selama 4 bulan yaitu 1 September sampai 31 Desember 2018 untuk masa 3 tahun. Asuransi yang tersisa untuk periode akuntansi yang akan datang adalah 20 dikali 9 juta dibagi 24, itu hasilnya adalah sebesar Rp7.500.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Di sisi debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp7.500.000.
Di sisi kreditnya beban asuransi sebesar Rp7.500.000. Nah, yang ke-10 adalah piutang dagang diperkirakan tidak tertagih sebesar 4%. Beban kerugian piutang adalah 4% dikali 11 juta, itu hasilnya adalah Rp440.000. Jadi kita catatkan di sisi debitnya beban kerugian piutangnya sebesar Rp440.000, cadangan kerugian piutangnya sebesar Rp440.000. Nah, analisis penyesuaian tersebut dapat disajikan dalam kertas kerja PD Abimanyu dengan pendekatan ikhtisar laba rugi sebagai berikut. Nah, ini adalah kertas kerja PD Abimanyu untuk periode 31 Desember 2018. Ini dinyatakan dalam ribuan rupiah ya, jadi yang tadi jutaan kita buat di sini dalam bentuk ribuan rupiah. Nah, yang pertama ada kolom kode, kemudian nama akun, kolom neraca saldo, ini terdiri dari debit dan kredit ya. Penyesuaian juga sama, terdiri dari debit dan kredit. Kemudian neraca saldo disesuaikan juga sama, terdiri debit dan kredit. Laba rugi juga sama, terdiri dari debit dan kredit. Kemudian neraca ini juga terdiri dari debit dan kredit. Nah, yang pertama ini adalah kodenya 111, itu nama akunnya adalah kas. Kita catatkan di kolom neraca saldo di sisi debit ini 42.000. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan di sisi debitnya juga 42.000. Kemudian di kolom neraca bagian akhir ini di sisi debitnya juga kita catatkan sebesar 42.000. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yang kedua ini adalah piutang dagang. Piutang dagang ini kita catatkan di kolom neraca saldo sebesar di sisi debit ya. Kita catatkan di kolom neraca saldo di sisi debit sebesar 11.000. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan di sisi debit sebesar 11.000. Kemudian kita catatkan kembali di kolom neraca di sisi debit Rp11.000. Selanjutnya yang berikutnya adalah yang ketiga, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini kita catatkan di neraca saldo di sisi debitnya sebesar 28.500. Di kolom penyesuaian di sisi debit sebesar 25.500. Kemudian di kolom kreditnya kita catatkan ya sebesar 28.500. Kemudian di neraca saldo disesuaikan kita catatkan di sisi debit 25.500. Dan di kolom neraca akhir ini di sisi debit juga kita catatkan sebesar 25.500. Kemudian perlengkapan toko kita catatkan di kolom neraca saldo di sisi debit sebesar 2.700. Kemudian di kolom penyesuaiannya kita catatkan di sisi kredit yaitu sebesar 1.450. Kemudian di neraca saldo disesuaikan di sisi debit dicatat 1.250 dan di neraca akhir di sisi debit juga dicatatkan sebesar 1.250. Selanjutnya adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini sebesar 1.600 dicatat di kolom neraca ya di sisi debit. Kemudian di kolom penyesuaian ini di sisi kreditnya kita catatkan sebesar Rp850. Di neraca saldo disesuaikan dicatat Rp750 di sisi debitnya. Kemudian di neraca bagian akhir di sisi debit juga dicatatkan sebesar Rp750. Selanjutnya adalah peralatan toko. Ini dicatat di kolom neraca saldo sebesar Rp6.000 ya di sisi debit. Kemudian di sisi neraca saldo disesuaikan juga diletakkan di sisi debit juga sebesar Rp6.000. Dan neraca bagian akhir diletakkan juga di debit sebesar Rp6.000. Kemudian adalah akumulasi penyusutan peralatan toko, dicatatkan neraca saldo di sisi kredit sebesar Rp800. Kemudian di penyesuaian dicatatkan di sisi kredit sebesar Rp300. Kemudian di neraca saldo disesuaikan, ini di kolom kreditnya kita catatkan Rp1.100. Dan di neraca bagian akhir di kolom kreditnya juga kita catatkan sebesar Rp1.100. Selanjutnya adalah peralatan kantor ya, kita catat di neraca saldo itu sebesar 5.000. Kemudian di neraca saldo disesuaikan juga kita catatkan sebesar 5.000. Dan di neraca bagian akhir di sisi debit itu juga kita catatkan sebesar 5.000. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor, ini kita catatkan di neraca saldo di sisi kredit sebesar 700, di penyesuaian di kolom kredit juga kita sisihkan Rp250. Kemudian neraca saldo disesuaikan di sisi kredit juga kita catatkan 950. Kemudian di neraca bagian akhir di sisi kredit juga kita catatkan sebesar 950.
Selanjutnya adalah gedung ya. Akun gedung ini kita catatkan di neraca saldo di sisi debit sebesar 130.000. Kemudian di neraca saldo disesuaikan juga kita catat di sisi debit sebesar 130.000. Kemudian di neraca bagian akhir di sisi debit juga kita catatkan sebesar 130.000. Berikutnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Kita catatkan di neraca saldo di sisi kredit ini sebesar 12.000. Kemudian di penyesuaiannya di sisi kredit ini kita tuliskan 13.000. Kemudian di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit kita catatkan 25.000. Kemudian di bagian akhir neraca ini di sisi kredit juga kita catatkan 25.000. Selanjutnya kendaraan ya. Kendaraan ini kita catat di neraca saldo di sisi debit sebesar 115.000, kemudian di neraca saldo disesuaikan juga di sisi debit sebesar 115.000, kemudian di neraca bagian akhir di sisi debit juga dicatatkan 115.000. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Ini kita catatkan di neraca saldo di sisi kredit ya sebesar 13.000, kemudian di penyesuaiannya itu sebesar 11.500, kemudian di neraca saldo disesuaikannya itu sebesar 24.500. Dan di neraca akhir bagian kredit kita tuliskan kembali juga di sini 24.500. Kemudian utang dagang ini kita catatnya di neraca saldo di posisinya sebelah kredit ya. Utang dagang ini sebesar 25.550. Kemudian dicatatkan kembali di neraca saldo disesuaikan ya di sisi kredit 25.550. Kemudian di kolom neraca bagian akhir juga sama, di sisi kredit kita catatkan kembali 25.550. Kemudian utang bank, ini kita catat di neraca saldo di sisi kredit ya, sebesar 63.200. Kita catatkan kembali di neraca saldo itu di sisi kredit juga sebesar 63.200. Dan kita catatkan kembali di neraca bagian akhir juga di sisi kredit sebesar 63.200. Selanjutnya modal. Modal ini kita catatkan juga di neraca saldo itu adalah di sisi kredit ya, sebesar 181.000, kemudian dicatatkan kembali di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit sebesar 181.000, kemudian di neraca bagian akhir juga sama, dicatatnya juga di bagian kredit ya, di sisi kredit sebesar 181.000. Selanjutnya PRIF ya, PRIF ini kita catatnya di neraca saldo itu adalah sisi debit sebesar 1.000, di neraca saldo disesuaikan juga sebesar 1.000 ya di sisi debit, kemudian kita catatkan kembali di kolom neraca di sisi debit sebesar 1.000. Selanjutnya adalah penjualan. Ini kita catatnya di neraca saldo itu adalah sisi kredit ya sebesar 140.400 rupiah. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan juga di sisi kredit sebesar 140.400 rupiah. Kemudian di kolom laba rugi di sisi kredit kita tuliskan kembali sebesar 140.400 rupiah. Selanjutnya adalah potongan penjualan. Ini kita catatkan di neraca saldo di sisi debit 1.900 ya, di sini ya 1.900. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan itu sebesar 1.900 dan di kolom laba rugi di sisi debit sebesar 1.900. Selanjutnya adalah rektur penjualan dan pengurangan harga. Ini kita catatkan di neraca saldo itu adalah di sisi debit 800 ya. Kemudian di neraca saldo disesuaikan juga sama, di debitnya 800. Kemudian di kolom laba rugi itu di sisi debitnya juga kita catatkan sebanyak 800. Kemudian yang berikutnya adalah ini pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga ini kita catatnya di neraca saldo itu di sisi kredit sebesar 1.200. Kemudian di neraca saldo disesuaikan juga kita catat di sisi kreditnya juga sama 1.200. Kemudian di kolom laba rugi di sisi kreditnya juga kita catatkan sebesar 1.200. Selanjutnya adalah pembelian. Ini di neraca saldonya di sisi debit kita catatkan ya sebesar 71.200. Kemudian di neraca saldo disesuaikannya juga kita catat di sisi debit juga 71.200. Kemudian di kolom laba rugi kita catatkan di sisi debit juga 71.200. Selanjutnya adalah potongan pembelian. Ini kita catat di sisi kredit ya, di neraca saldo ini sebesar 1.900. Kemudian neraca saldo disesuaikan juga kita catat di sisi kredit sebesar 1.900. Dan di kolom laba rugi itu juga kita catatkan di kolom kreditnya 1.900. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga. Ini kita catat di neraca saldo di sisi kredit sebesar 1.100. Kemudian neraca saldo disesuaikan juga kita catat di sisi kredit sebesar 1.100. Dan di kolom laba rugi juga kita catatkan di kolom kredit sebesar 1.100. Beban angkut pembelian ini dicatatkan di neraca saldo di sisi debit sebesar 2.500. Kemudian di
sisi neraca saldo disesuaikan juga dicatat di sisi debit sebesar 2.500. Kemudian di kolom laba rugi ini juga dicatatkan di sisi debit sebesar 2.500. Selanjutnya adalah beban gaji, kita catat di neraca saldo di sisi debit sebesar 9.000. Kemudian di penyesuaiannya sebesar 2.200 ya di sisi debitnya. Kemudian di sisi neraca saldo di sisi debitnya ini kita catatkan 11.200. Kemudian di kolom laba rugi di sisi debit juga kita catatkan sebesar 11.200. Selanjutnya beban telepon. Ini di neraca saldo dicatat di sisi debit sebesar 300. Kemudian di neraca saldo disesuaikan juga dicatat sebesar 300. Kemudian di kolom laba rugi juga dicatat di sisi debit sebesar 300. Selanjutnya adalah beban listrik. Ini dicatat di neraca saldo di sisi debit sebesar 450. Kemudian di neraca saldo disesuaikan juga dicatat sebesar 450. Kemudian di kolom laba rugi dicatat di sisi debit juga sebesar 450. Selanjutnya beban asuransi ya, dicatat di neraca saldo itu sisi debit sebesar 9.000. Di penyesuaian itu di sisi kredit dicatat 7.500. Di neraca saldo disesuaikan di sisi debit kita catat 1.500. Di kolom laba rugi juga kita catat di sisi debit sebesar 1.500. Selanjutnya adalah beban bunga. Ini kita catat di kolom neraca saldo di sisi debit sebesar 1.600. Kemudian kita catat kembali di neraca saldo di sisi debit juga 1.600. Dan kita catat kembali di kolom laba rugi di sisi debit juga 1.600. Selanjutnya adalah beban administrasi dan umum. Ini dicatat di neraca saldo di sisi debit sebesar 800. Kemudian kita catat kembali di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi debitnya sebesar 800. Dan di kolom laba rugi di sisi debit juga 800. Selanjutnya adalah beban lain-lain. Ini kita catatkan di neraca saldo di sisi debit sebesar 500. Kemudian dicatatkan kembali di neraca saldo disesuaikan di sisi debit juga 500. Kemudian di kolom laba rugi di sisi debit juga dicatatkan 500. Kemudian di neraca saldo ini ketika sudah selesai semua transaksi kita catatkan di kertas kerjanya, maka harus kita jumlahkan. Di neraca saldo ini jumlahnya di sisi debitnya 440.850, kemudian di sisi kreditnya juga 440.850. Nah, selanjutnya kita akan mencatat kembali ini ya, akun ikhtisar laba rugi. Ini kita catatkan di penyesuaian di sisi debit sebesar 28.500. Di penyesuaian di sisi kreditnya kita catat 25.500. Kemudian di neraca saldo disesuaikannya di sisi debitnya kita catat 28.500. Di kolom kreditnya kita catatkan 25.500. Di kolom laba rugi ini juga kita catatkan di sisi debitnya 28.500. Di sisi kreditnya kita catatkan 25.500. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka kita catat di penyesuaian di sisi debit itu 7.500. Di neraca saldo setelah disesuaikan itu di sisi debit juga kita catatkan 7.500. Kemudian di neraca bagian akhir di sisi debitnya juga kita catatkan sebesar 7.500. Selanjutnya adalah cadangan kerugian piutang ya, kita catatkan di penyesuaian itu di sisi kredit sebesar 440.000. Kemudian kita catatkan kembali di kolom neraca bagian akhir di sisi kredit juga 440 ya. Selanjutnya, beban perlengkapan toko ini kita catatkan di penyesuaian di sisi debit 1.450, di neraca saldo setelah disesuaikan itu juga di sisi debit 1.450, dan di kolom laba rugi di sisi debit kita catatkan 1.450. Selanjutnya adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini kita catat di penyesuaian di sisi debit 850, di neraca saldo setelah disesuaikan di sisi debit juga 850, kemudian di kolom laba rugi di sisi debit juga dicatatkan 850. Kemudian yang berikutnya adalah beban perlengkapan kantor. Ini kita catatkan di penyesuaian di sisi debit 300, di kolom neraca saldo setelah disesuaikan di sisi debit juga 300, di kolom laba rugi di sisi debit juga kita catatkan 300. Beban penyesuaian peralatan kantor ini kita catat di penyesuaian di sisi debit sebesar 250. Kemudian di neraca saldo disesuaikan di sisi debit juga dicatat sebesar 250, dan di kolom laba rugi di sisi debit juga kita catatkan 250. Selanjutnya, yang berikutnya adalah beban penyusutan gedung ya. Beban penyusutan gedung ini kita catat di penyesuaian di sisi debit 13.000, di kolom neraca saldo setelah disesuaikan di sisi debit juga 13.000, di kolom laba rugi di sisi debit juga 13.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan kendaraan. Ini kita catatkan di penyesuaian di sisi debit 11.500, di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi debit juga 11.500, dan di kolom laba rugi di sisi debit juga 11.500. Selanjutnya adalah beban kerugian piutang. Ini kita catatkan di
penyesuaian ya di sisi debit sebesar 440. Kemudian di kolom laba rugi di sisi debit juga kita catatkan 440. Kemudian yang terakhir adalah utang gaji ya. Utang gaji ini kita catatkan di penyesuaian di sisi kredit sebesar 2.200. Di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit juga kita catatkan 2.200, dan di neraca bagian akhir di sisi kredit juga kita tuliskan sebesar 2.200. Nah, selanjutnya harus kita jumlahkan ya. Ini di kolom penyesuaian ini di sisi debitnya sebesar 91.490, di sisi kreditnya juga jumlahnya 91.490. Kemudian di neraca saldo di sisi debit ini jumlahnya 493.600 dan di sisi kreditnya 49.600. Jadi dua-duanya ini sudah cocok ya, jumlahnya sama antara debit kreditnya. Selanjutnya di kolom laba rugi di sisi debit ini 149.040 rupiah ditambah 21.060, ini jumlahnya adalah 170.100. Kemudian di kolom kreditnya kita jumlahkan juga 170.100 ya. Kemudian di kolom neraca bagian akhir di sisi debit ini jumlahnya adalah 345.000 rupiah. Kemudian di kolom kredit ini jumlahnya adalah 323.940 ditambah 21.060 rupiah. Itu jumlahnya adalah 345.000 rupiah. Demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Sampai bertemu kembali pada pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.